Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Wey. Senang sekali ada di tempat ini bersama-sama Kak Oci hari ini sedang melayani di Surabaya ya, Cicencen ya. Sedang melayani di Surabaya dan saya senang sekali bisa sharing di tempat ini pagi hari ini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat para pemain musik ya. Ada Sam pada keyboard, ada Mambo pada gitar, ada Dito pada bass, dan ada Harry pada drum. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Senang ya ada anak-anak muda yang memang punya passion di musik tuh beda gitu kalau mereka main ya. Meskipun mereka tidak berjemaat di sini, tapi itulah spirit kingdom ya, mau saling melayani satu sama lain tanpa tersekat-sekat gereja mana, nama gereja, denominasi dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu, siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah hari ini sudah mulai pada libur ya? Padahal masih bulan puasa awal-awal nih. Oke, hari ini saya akan sharing sesuatu yang saya berharap, berdoa supaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian boleh mendapatkan berkat pada pagi hari ini. Oke. Saya akan lebih banyak bercerita tentang suatu bangsa, suatu sejarah yang luar biasa di dalam Alkitab. Pasti kita semua tahu ya. Kita akan sama-sama belajar dari satu bangsa yang Tuhan itu sayang banget sama bangsa ini. Meskipun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, pikas sebelen ya. Bangsa yang keras kepala ya. Bangsa yang tidak pernah puas, selalu menuntut. Tetapi Tuhan sangat sayang sama bangsa ini. Itu masalahnya. Ya. Dari awal kejadian semuanya itu seperti satu cerita yang berseri. Bahkan sampai detik ini. Kemarin saya sambil di jalan saya lihat satu channel, namanya channel Maya Estianti Al-Eldul. Ya. Mereka kebetulan lagi berlibur di Israel dan mereka menceritakan kota Yerusalem. Ya, bagaimana kota itu ada dan lain sebagainya. Kemudian ternyata saya baru tahu bahwa untuk menuju Masjid Al-Aqsa itu ada 4 gerbang. Ya, di mana masing-masing gerbang itu tidak boleh saling dimasuki. Ada gerbang untuk orang Kristen, ada gerbang untuk orang Muslim, ada gerbang untuk orang Yahudi, dan ada gerbang Armenia. Dan itu tuh semua dijaga. Kenapa masjid ini menjadi sangat sentral dan sering kali dibicarakan? Karena disitulah dulu pertama kali ada bait Allah. Dan sekarang jadi tempat ibadah saudara kita yang Muslim. Kenapa itu itulah kenapa sampai detik ini seperti jadi satu cerita yang tidak pernah habisnya. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar dari bangsa Israel ini, Bapak Ibu? Kenapa kita meskipun bukan keturunan Yahudi, tapi firman Tuhan katakan kita harus belajar dari bangsa ini. Ya. Karena ini Bapak Ibu, ada di Bilangan 24 ayat 96. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau. Ya. Dan firman Tuhan katakan, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi Bapak Ibu saya percaya kalau kita bisa memberkati atau bisa belajar dari bangsa Israel ini, kita akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk bangsa ini, bangsa Israel, umat kepunyaan Allah ini, dia juga akan mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin hal sifat kutuk gitu. Ya. Satu kali lama, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya pernah ikut dalam satu peresmian suatu pabrik. Di situ pertama kali yang namanya telur organik ada. Saya lupa tepatnya kalau di Momatoha sih. Ya. Peresmian suatu peternakan ayam organik. Sampai hari ini produknya masih kita bisa jumpai di supermarket yang ada lambang Muri. Nah itu kalau nggak salah itu produknya. Ya. Kenapa saya mau cerita ini? Karena pada waktu itu yang diundang, yang datang, yang meresmikan adalah seorang menteri
pada waktu zaman Soeharto, Presiden Soeharto. Namanya terus terang saya lupa, tadi saya coba cari-cari tapi saya lupa. Tapi saya ingat mukanya. Menteri ini ngomong seperti ini, sebetulnya bangsa Indonesia ini punya potensi untuk lebih maju di bidang pertanian dan buah-buahan. Karena kenapa? Pada satu waktu sebetulnya Indonesia itu pernah ingin menjalin kerjasama sama Israel. Untuk belajar bagaimana mereka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, mama saya pernah ke Israel sama papa. Mereka cerita bahwa di Israel itu subur banget. Dan saya pernah dibawain anggur apa kurma, saya waktu itu lupa. Itu besar-besar luar biasa. Benar ya Cicinten ya? Israel itu luar biasa. Dalam bidang teknologi, kepintaran mereka nggak ada yang mengalahkan. Ya, Indonesia punya kesempatan yang besar sebetulnya waktu itu. Tapi sayang, karena kita tidak punya hubungan diplomatik sama Israel, kita tidak jadi belajar sama mereka. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang mengambil kesempatan di Asia untuk mereka bisa belajar? Namanya negara Thailand, namanya Bangkok. Hari ini mereka begitu unggul dalam setiap apapun yang mereka ciptakan. Pasti ada yang namanya Bangkok. Segala sesuatu yang besar pasti dari Bangkok. Segala sesuatu yang bagus kesannya dari Bangkok. Ya, durian Bangkok, montong Bangkok, apalagi? Apa ya? Pokoknya ayam Bangkok ya. Pokoknya kesannya itu sesuatu yang bagus itu berasal dari Thailand. Ya, padahal kita punya potensi, punya negara yang jauh lebih besar dari Thailand. Tapi karena mereka pernah menjalin kerjasama, mereka mau belajar dari bangsa Israel. Menteri ini bercerita bahwa akhirnya ya seperti ini sekarang. Kita sangat tertinggal jauh dari negara tetangga kita. Ya, itulah yang mendasari kita harus mau belajar dari bangsa ini. Ya, meskipun kita bukan keturunan Yahudi. Ya, saya mau cerita sedikit sejarah dari bangsa Israel. Bangsa Israel dalam Alkitab tidak ada satu bangsa pun yang Tuhan ceritakan sangat detail. Bahkan terjadinya tuh dari apa nggak ada. Cuman bangsa Israel yang Tuhan mau ceritakan secara detail dari awal. Bangsa Israel terbentuk dari satu orang bapak yang namanya Abram. Ya, dia bukan orang biasa, dia bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Dia orang yang kaya. Karena kenapa? Dia diceritakan punya ternak yang banyak. Orang kaya pada waktu itu ditandai dengan ternak yang banyak. Kalau hari ini orang kaya mungkin punya tambang emas, punya tambang batu bara, punya pabrik emas dan lain sebagainya. Kalau pada zaman itu orang kaya ditandai dengan ternaknya yang banyak. Dan pada suatu waktu Tuhan berkata, Abram keluarlah ke satu negeri yang akan kutunjukkan. Bagaimana seseorang yang punya harta banyak, dia bukan cuman pergi dengan anak dan istri dan mungkin asisten rumah tangga dia berangkat ke satu kota. Bukan Bapak Ibu, dia pergi serombongan dengan ternak-ternaknya dan karyawan-karyawannya. Ternaknya jangan cuma bayangin 10-20 ekor, ribuan. Bayangkan, dan dia mau taat sama perintah Tuhan untuk pergi ke satu negara yang akan kutunjukkan. Tidak spesifik apa. Ya, singkat cerita dia keluar, kemudian akhirnya dia memperanakan, ya. Dia memperanakan anaknya yang bernama Ishak, ya. Kalau diceritakan terlalu panjang, ada Ismail dan sebagainya, tapi saya mau fokus ke Ishak. Kemudian Ishak mempunyai 2 orang anak lagi, namanya Esau dan Yakub. Seperti kita tahu ceritanya, tertukarlah mereka, ya. Dan kita bergeser ke Yakub. Yakub seolah-olah menjadi anak sulung dari Ishak karena kejadian semangkuk sup merah. Brenebon kalau orang Manado bilang mungkin sekarang. Oke. Kemudian Yakub bekerja pada Laban. Dan dari situlah keluarlah 12 orang anak. Ya. Dari Lea, dari Rahel, dan ada, kalau zaman dulu memang masih boleh gundik ya. Ada gundik mereka. Jadi pokoknya anak-anak Yakub ini berjumlah 12 orang. Inilah yang menjadi cikal bakal suku Israel yang 12. Oke, yang terakhir tentu Bapak Ibu tahu ada Yusuf dan Benyamin.
Sering banget diceritakan. Singkat cerita, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur, diangkat kembali, dijual kepada Potifar, dan sampailah Yusuf di Mesir. Ketika di Mesir, dia sedang anak-anak kerja, kemudian digoda oleh istri dari Potifar, masuklah ke dalam penjara, dan di penjara itulah titik balik dari Yusuf ketika dia bisa mentafsirkan dari mimpi Firaun. Singkat cerita, Firaun mengangkat dia menjadi raja muda untuk seluruh wilayah Mesir. Karena Yusuf dipandang bijaksana. Dari situ beranjak lagi, kemudian semua orang tua dan kakak-kakaknya diajaklah pindah ke Mesir. Mereka hidup selama kurang lebih 400 tahun di Mesir dan mereka mengalami perbudakan di Mesir. Betul? Sampai situ masih ingat Bapak Ibu? Setelah perbudakan akhirnya mereka keluarlah dari Mesir setelah bangsa Mesir mengalami 10 tulah. Dan akhirnya mereka diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan banyak hal yang sudah mereka lalui. Sebut apa? Pertama, menyeberang sungai. Belum pernah ada satu bangsa di dunia yang bisa menyeberang laut atau sungai di tanah yang kering dan airnya tersibak ke kanan dan ke kiri. Belum pernah ada. Cuman bangsa Israel. Tapi mereka masih mengeraskan hati. Kemudian apalagi? Mereka pengen roti. Seperti di waktu di Mesir. Tuhan kasih. Mana? Mereka pengen daging. Tuhan kasih burung. Ya. Mereka berperang merebut kota. Runtuhlah kota Yeriko setelah 7 keliling. Pada hari ke-7 dikelilingi. Saya mau ngomong gini, bangsa ini sudah melalui banyak hal. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api setiap hari. Tapi apakah bangsa ini kemudian mau tunduk dan taat pada firman Tuhan? Ternyata tidak. Mereka tetap memberontak. Ya, kemudian singkat cerita mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dari situ belum ada raja Bapak Ibu. Yang memerintah pada waktu itu adalah hakim-hakim. Kalau saya baca ada 15 hakim yang menjadi pemimpin. Setelah Musa, Yosua, kemudian mereka mengangkat hakim-hakim. Dari mulai Otniel sampai Samuel. Ada kurang lebih disebutkan 15 hakim. Setelah itu mereka teriak-teriak minta raja. Ya, dan Tuhan menjawab, Tuhan memberikan Saul menjadi raja pertama bangsa Israel. Tapi karena Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya digantikan oleh Daud. Daud pernah berdosa, hidup dalam dosa. Tapi Daud bertobat dan Tuhan menyayangi. Seperti saya bilang minggu lalu, Daud itu disebut sebagai biji bata Tuhan. Saking Tuhan itu sayang. Ya, bahkan Daud membuat satu mazmur tersendiri, ya 150 pasal mazmur Daud itu sebagai tanda kecintaan Daud kepada Tuhan. Setelah Daud meninggal, dilanjutkan oleh Salomo. Salomo tercatat menjadi raja terbesar sepanjang masa. Ya, karena disebutkan tidak ada lagi seperti yang Kauci pernah khotbahkan. Tuhan bilang setelah Salomo tidak ada lagi raja lain yang bijaksananya, kebesarannya melebihi Raja Salomo. Tetapi sayang, Salomo akhirnya mengakhiri hidup dengan menyembah Baal. Ya, dari sini Tuhan murka. Terpecahlah bangsa Israel menjadi 2. Saya baru ngeh loh, Pak. Oh ternyata bangsa itu terpecah jadi 2 ya. Setelah saya baca, oh oke. Asik gitu. Makanya saya mau cerita gitu. Ya, bangsa Israel itu setelah Raja Salomo terpecah jadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara terdiri dari 10 suku. Ya, kemudian mereka diasingkan ke Asyur. Betul ya Ci? Dan tercerai berai, ya, tercerai berai. Tidak diceritakan lagi. Tapi ada Israel Selatan yang cuman terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ini yang menjadi cikal bakal Tuhan Yesus keturunannya dan sampai menjadi bangsa Israel yang modern sekarang. Ya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah tentang salah satu raja yang memerintah di satu masa dalam kerajaan Israel. Dia pernah jadi raja di
Israel Utara yang terdiri dari 10 suku bangsa tadi. Ya. Namanya adalah, sebelum ke sana saya mau cerita ini. Bayangkan Bapak Ibu, Israel dimulai dari hanya satu orang yang namanya Abraham. Dan kemudian berakhir atau masih berlanjut ada sampai hari ini menjadi satu bangsa yang besar, yang disegani, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Padahal mereka bangsa yang kecil loh. Ya. Saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan remehkan. Karena mungkin suatu saat kita bisa menjadi bangsa tersendiri. Israel saja terbentuk dari satu orang yang namanya Abraham. Mungkin nanti ada bangsa Irwan, ada bangsa Joshua Kaoci, ada bangsa Koasen. Ya, disinilah pentingnya kita, keturunan kita gitu loh. Karena bukan satu hal yang mustahil. Suatu saat, ribuan mungkin tahun nanti kalau Tuhan masih ada, masih berkenan atas dunia ini. Mungkin keturunan-keturunan kita akan menjadi raja, menjadi pemimpin dalam suatu bangsa. Jangan sia-siakan gitu loh. Ya. Israel aja terbentuk dari satu orang. Nah, kemudian saya mau cerita tentang satu raja yang bernama Ahab. Ahab adalah keturunan dari Yerobeam, raja dari Israel Utara. Ahab hidup jauh dari Tuhan. Tidak berkenan dari Tuhan, mengikuti nenek moyangnya. Jadi dari mulai Salomo sampai terus raja-raja di bawahnya, mereka hidup dengan menyembah Baal. Dan Ahab hidup percis seperti keturunan di atasnya. Seperti bapaknya, engkongnya, siapanya tuh gak tahu lah ke atas pokoknya. Ya. Dan hidup jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan Ahab tidak sampai situ. Ahab kemudian menikah dengan Isabel. Ya. Isabel adalah anak dari Raja Sidon. Yang juga namanya bapaknya itu kalau nggak salah Etbaal. Ya. Ini saya menghafal sekitar 2 minggu loh ini cerita ini. Etbaal itu bapak dari Isabel. Raja dari Sidon yang hidupnya memang jauh dari Tuhan. Bayangin, udah suaminya jauh dari Tuhan, menikah dengan istri yang jauh hidupnya dari Tuhan juga. Bisa dibayangkan seperti apa? Jadi di sini yang anak muda yang belum menikah siapa? Peter, Ika. Ada lagi yang belum menikah? Kenapa Acil mau ngangkat tangan, Cil? Refleks. Ada lagi yang belum menikah? Saya mau katakan, berhati-hatilah memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidupmu akan menentukan apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Ahab ketika dia hidup jauh dari Tuhan dan dia memilih pasangan hidup yang jauh dari Tuhan juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah ini. Apakah terhalang? Nah ini. Mari kita baca. Ya. Apakah terlihat? Saya minggir dulu deh. Oke. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Tempat Ahab memerintah. Dan karena Ahab jauh dari mata Tuhan, Tuhan menghukum Israel. Dengan cara apa? Tidak memberikan hujan selama 3 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? 1 kali panen, 1 tahun itu bisa 4 kali panen beras. Ya. Berarti dalam 3 tahun bisa 12 kali panen. Tapi karena Tuhan murka, karena Ahab jauh dari Tuhan, Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun.
Artinya 12 kali panen kalau zaman sekarang itu tidak ada panen sama sekali. Bisa dibayangkan kelaparan apa yang terjadi dalam satu bangsa diakibatkan oleh pemimpin yang tidak mencintai Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Ini yang akan terjadi ketika suatu bangsa jauh dari Tuhan karena pemimpinnya tidak mencintai Tuhan. 3 tahun tidak diberikan hujan, artinya kelaparan hebat terjadi di negara itu. Kalau Bapak Ibu baca, sampai Raja Ahab itu memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari rumput. Kira-kira, tolong dong lu cari deh. Kira-kira di sebelah mana yang masih ada rumput? Maaf, saya minum dulu. Yang masih ada rumput untuk memberi makan ternak mereka. Karena kelaparan yang sangat hebat. Di sini timbullah permasalahan. Yang pertama, kekeringan. Tidak ada hujan selama 3 tahun. Indonesia pernah mengalami kekeringan, ya paling kurang setahun lah. Dan itu diberita di mana-mana, itu yang namanya sawah retak tanahnya. Retak Bapak Ibu. Karena terlalu kering. Ini 3 tahun. Permasalahan yang kedua adalah kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. Ya. Ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kemudian tampillah seorang nabi Tuhan. Ya. Yang waktu itu menegur Raja Ahab. Namanya Nabi Elia. Elia ini datang menghadap raja, kemudian dia bilang, ini karena ulahmu bahwa bangsa ini mengalami hal seperti ini. Mengalami kekeringan dan kelaparan hebat. Ya. Kemudian Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ada ingat Bapak Ibu? Siapa yang ikut sekolah minggu dulu? Mungkin masih ingat cerita ini. Kemudian ceritanya Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Ya, caranya gimana? Nabi Elia bilang, silakan kamu bikin 1 buah mesbah dan pilihlah 2 ekor lembu yang terbaik tentunya. Kamu 1, saya 1. Kamu boleh persembahkan lembu ini di mesbah yang kamu bikin, terserah gimana caranya. Yang penting persembahan mana yang dimakan oleh api, itulah Tuhan yang hidup. Itulah Tuhan yang bekerja yang luar biasa. Dengan syarat tidak boleh pakai api. Kalau mesbah tersebut dinyalakan dengan api, ya itu benar biasa. Jadi Elia menantang, lu boleh caranya gimana juga. Yang penting tidak boleh pakai api. Diceritakanlah bahwa Nabi Baal itu menari-nari, ya bahkan menyayat-nyayat tubuhnya hanya untuk mendatangkan api supaya persembahan mereka diterima. Ya, tapi apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi. Turunnya api. Nah, di sini yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kemudian Elia mengolok-ngolok, ya. Elia bilang, "Woi, mungkin Tuhanmu lagi tidur kali. Tuhanmu lagi jalan-jalan kali. Tuhanmu lagi tidur siang mungkin. Ayo dong, teriak lebih keras." Gitu. Sampai satu titik mereka menyerah. Kemudian majulah Elia. Ya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, apa yang dialami oleh bangsa Israel? Apa permasalahan dari bangsa Israel? Yang pertama, apa tadi? Kekeringan. Yang kedua, kelaparan. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mengalami kejadian seperti Israel. Mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang ini sedang mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Kekeringan dalam finansial. Kelaparan. Mengalami kekurangan. Kurang kasih sayang? Bukan ya. Tapi gambaran Israel pada waktu itu mungkin
adalah gambaran kita saat ini. Di mana Bapak Ibu sedang mengalami kekeringan dan kelaparan. Kekurangan, defisit. Tapi inilah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Untuk mengatasi kekeringan dan kelaparan dari bangsa Israel. Bisa dirurut ya ceritanya, benang merah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang dilakukan adalah memperbaiki mezbah. Ayatnya seperti ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Bapak Ibu boleh baca di tab masing-masing. Boleh ditandai. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Apa Bapak Ibu? Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ceritanya tadi Nabi Baal sudah tidak berhasil mendatangkan api untuk membakar mezbah mereka. Sampai mezbahnya hancur. Dan apa yang dilakukan oleh Elia adalah Elia memperbaiki. Elia membangun kembali mezbah doa. Bapak Ibu saya mau katakan mezbah adalah panggilan untuk kita mendekat. Sekali lagi Bapak Ibu. Mezbah artinya panggilan untuk mendekat. Makanya di ayat ini katakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Artinya dekat kepada mezbah. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah. Jadi kunci yang pertama yang Elia mau ajarkan kepada kita, 1, perbaiki mezbah doa kita. Mungkin hari ini kita kekeringan. Mungkin hari ini kita mengalami kelaparan. Mungkin hari ini kita mengalami kekurangan. Hal yang pertama yang Elia mau kasih kepada kita. Kunci yang pertama adalah perbaiki mezbah. Karena kenapa? Mezbah adalah panggilan untuk kita mendekat. Tuhan ingin kita dekat. Tuhan ingin selalu senantiasa dekat dengan anak-anaknya. Cuman seringkali yang kita menjauh. Nggak mau dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Padahal mezbah adalah panggilan untuk mendekat. Kemari anakku, aku pengen peluk. Aku sayang engkau. Hari ini engkau yang berbeban berat, hari ini engkau yang, beberapa ini saya juga sama. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, 2 kali saya diserang dengan roh ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan anak-anak, ketakutan akan usaha yang baru saya rintis. Tapi mungkin ini Tuhan juga pengen, lu jangan cuma bisa khotbah, lu mesti ngalamin apa yang namanya ketakutan, apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya kekhawatiran. Dan pada akhirnya ini yang Tuhan ingatkan, perbaiki mezbah. Karena Tuhan ingin dekat sebenarnya. Cuman kita yang terlalu sering menjauh Bapak Ibu. Tuhan pengen dekat. Mulai saya set lagi alarm saya jam 5. Saya set alarm saya jam 5, jam 5.30, jam 6. Takut kebablasan. Tapi saya coba memperbaiki mezbah. Ketika saya mempersiapkan ini seperti yang saya tadi bilang, 2 kali saya diserang. Gak bisa tidur. Kemudian jalan satu-satunya saya cuma bisa datang menyembah Tuhan. Memperbaiki mezbah saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Mengatasi ketakutanku. Mengatasi ketakutan akan masa depan. Tapi ketika saya datang dalam mezbah, saya katakan, Tuhan, Engkau yang terlebih besar dari ketakutanku. Dan Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan lagi sukacita. Datang mendekat. Perbaiki mezbah. Karena mezbah adalah panggilan untuk mendekat. Ini poin pertama yang penting sekali ya, yang ingin saya sampaikan.
ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami kekurangan, kelaparan, datang mendekat. Perbaiki mezbah doamu. Yang kedua, mezbah banyak dipakai di Perjanjian Lama. Banyak sekali. Peristiwa mezbah pertama itu bahkan dari sejak Nabi Adam, kemudian Kain dan Habel mempersembahkan korban. Ya, terus mezbah itu seperti satu rutinitas dari bangsa Israel, ya. Karena itulah media untuk mereka dekat dengan Tuhannya. Tapi di Perjanjian Baru, ini akan kita baca. Ibrani 4 ayat 16. Ini korelasi sekali dengan ayat yang tadi. Sebab itu marilah kita. Marilah itu apa? Marilah kita. Enggak ada yang marilah kita. Marilah kita, enggak. Marilah itu seperti mengajak, ayo deket sini dong. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau di Perjanjian Lama kita memperbaiki mezbah. Artinya apa? Panggilan untuk mendekat. Mezbah adalah panggilan mendekat. Ketika kita hidup dalam Perjanjian Baru, hidup dalam kasih karunia. Sama firman Tuhan. Sebab itu marilah. Ini suatu ajakan Bapak Ibu. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Adakah kegiatan atau aktivitas menghampiri itu tapi menjauh? Tidak ada Bapak Ibu. Yang namanya menghampiri itu artinya mendekat. Tidak ada aktivitas menghampiri tapi dia jauh dari objek. Objeknya apa? Tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu adalah seperti mezbah lah zaman Perjanjian Lama. Jadi Tuhan pankan gini, marilah hampiri tahta kasih karunia. Kemudian saya baca di sabda.org, ya. Di situ dijelaskan apa sih yang disebut dengan rahmat? Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita menghampiri tahta kasih karunia? Ketika kita mendekati tahta kasih karunia, inilah yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapat aliran kasih. Di dalam tahta kasih karunia, ada kasih yang mengalir. Ada pertolongan. Ada kemurahan. Ada pengampunan. Ada kuasa rohani. Saya nggak akan jelaskan satu persatu karena akan terlalu panjang. Tapi Bapak Ibu bisa baca di sabda.org. Di posisi paling bawah. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita menghampiri tahta kasih karunia. Ada pencurahan Roh Kudus. Ada karunia-karunia rohani yang akan dicurahkan buat Bapak Ibu. Dan ada buah-buah roh yang akan keluar dalam hidup kita. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita merasa tidak mampu, saya pengen balik ke sebelumnya. Nah ini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Berupa apa? Berupa yang tadi saya poin-poin ini. Kasih, pertolongan, kemurahan, pengampunan, kuasa rohani, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani dan buah-buah roh. Poin yang kedua, Elia mengajarkan yang kedua adalah kita meninggikan nama Tuhan.
Poin yang kedua, yang pertama tadi apa? Perbaiki mezbah. Yang kedua, tinggikan nama Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang. Tampillah Elia, Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Yang dilakukan oleh Nabi Elia, poin yang kedua, dia meninggikan nama Tuhan. Dia tidak tampil dengan dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi dia menggunakan kekuatan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika nama Tuhan ditinggikan banyak orang akan datang. Poin yang kedua, jangan lupa. Dalam apapun juga tinggikan nama Tuhan. Ketika kemarin saya buka satu rumah makan baru, ada satu hamba Tuhan, dia dulu penatua saya di sekolah yang lama. Dia datang berkunjung dan dia bilang waktu pulang, ada satu kalimat profetik yang saya mau katakan buat kamu Wan, katanya. Buat kamu Dung, ke koko saya. Tapi nantilah setelah selesai makan. Akhirnya dia pulang, dia ngomong gini, saya mau ngomong gini, meskipun katanya, di area ini banyak sekali rumah makan, restoran, sebutlah dari yang paling rendah sampai yang paling mahal, sekalipun ada di tempat ini, jangan takut. Asal, dia ngomong gitu, asal ada nama Tuhan di tempat ini. Dan itu buat saya menjadi rema. Hamba Tuhan ini sudah lama tidak ketemu, mungkin 6-7 tahun saya gak pernah ketemu, meskipun dia tinggal di Bandung. Dan kemarin dia berkunjung, dia ngomong seperti itu, meskipun. Artinya, mungkin dalam bisnis Bapak Ibu, banyak halangan, banyak rintangan. Tapi dia katakan, jangan khawatir, asal ada nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Poin yang kedua, tinggikan nama Tuhan. Jangan merasa kita mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Ceritanya adalah ketika Elia memperbaiki mezbah, kemudian dia menaruh korban. Yang dia lakukan adalah apa? Dia panggil orang mungkin asistennya gitu ya. Dia bilang, siramkan air. Bisa kebayang Bapak Ibu? Ini kita sedang cari api. Tapi yang Elia minta adalah air. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Bahkan firman Tuhan katakan sampai banjir. Kan kalau mezbah itu pinggirnya ada paritnya gitu. Itu paritnya sampai penuh dengan air. Penuh dengan air, bukan penuh dengan minyak tanah, bukan penuh dengan bensin mungkin atau hal-hal yang bisa cepat terbakar, bukan. Elia perintahkan untuk disiram dengan air. Satu hal yang sangat-sangat mustahil terjadi. Ketika kita ingin membakar sesuatu, tapi yang disimpan malah air. Tentu Bapak Ibu tahu air kan berlawanan dengan sifat api. Bagaimana api bisa menyala kalau persembahannya basah. Tapi itulah yang Elia lakukan. Dan saya percaya Elia melakukan karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang mengatakan. Meskipun mungkin dalam hati Elia ada pertentangan gitu. Tuhan bener gak? Mungkin Tuhan bilang, kasih air. Kasih air, gak salah. Yang bener dong Tuhan, ini lawan gue tuh 450 gitu loh, gue sendiri. Kalau gue sampai kalah, ini 450 orang gak usah disuruh, ini pasti ngebabat, pasti ngejer. Mungkin ada dialog antara Elia dan Tuhan. Tuhan bilang enggak, kasih air. Bener nih Tuhan, sekali, kurang, tambah lagi. Saya yakin Elia ada pertentangan lah dalam hatinya. Ya.
Sekali, 2 kali. Sampai lagi 3 kali, Tuhan yang benar Tuhan. Mungkin dia sambil, Tuhan yang benar dong. Ini 450 orang Tuhan. Lu mau main-main. Ini kalau sampai gagal gimana Tuhan? Tapi Elia mau taat. Meskipun terkadang mustahil. Mungkin hari ini ada beberapa hal yang dirasa mustahil. Tuhan suruh buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari kita belajar hari ini dari Elia. Elia pun melakukan hal yang mustahil. Tapi mari kita baca. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Ini di poin kedua. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Segala perkara ini, segala perkara yang mungkin mustahil, segala perkara yang mungkin sulit diterima dengan akal sehat, tapi aku mau taat. Karena itu firman Tuhan yang berkata. Karena itu Tuhan sendiri yang berkata. Jadi poin yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Jam berapa Bapak Ibu? 11.15. Kalau kita disuruh sekali, mungkin oke lah. 2 kali, 3 kali melakukan hal yang mustahil. Itu bukan perkara yang mudah. Perlu ketaatan, perlu kepekaan untuk kita mau taat. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Perbaiki mezbah. Yang kedua, tinggikan nama Tuhan. Yang ketiga, taat. Yang keempat, jangan ada baal lain dalam hidup kita. Jadi singkat cerita, ketika mezbah itu sudah digenangi dengan air, kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan memberikan api, menjilat habis. Bahkan di firman Tuhan katakan sampai paritnya pun kering. Saking besarnya api yang Tuhan kasih. Kemarin saya coba lihat di YouTube, ya seru juga itu. Ada beberapa film-film tentang Elia pada waktu itu. Bagaimana yang paling bagus itu ini Superbook gitu ya. Anak-anak bolehlah didorong untuk nonton Superbook daripada nonton yang Apugu. Superbook ini bagus sekali, ilustrasinya bagus, kekinian, ya. Di situ digambarkan bagaimana api itu menjilat habis persembahan Elia. Bahkan sampai paritnya pun kering. Kemudian yang Elia lakukan adalah ini. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Yang keempat, Nabi Elia mengingatkan kita, mungkin ada Baal-Baal, ada ilah-ilah lain dalam hidup kita. Hobi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bukan berarti kita tidak boleh sayang sama istri dan anak-anak kita, suami atau anak-anak kita, bukan. Tapi apakah mereka lebih dari kita mencintai Tuhan? Apa? Atau mari kita cek masing-masing. Apakah masih ada Baal? Masih ada ilah, Allah lain dalam hidup kita selain Tuhan? Hari ini Elia mengajarkan kita 4 hal. Ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami kelaparan, ketika kita mengalami kekurangan. Yang pertama, perbaiki mezbah. Panggilan mendekat. Dekat dong. Tuhan ingin memelukmu. Tuhan ingin menjagamu. Tuhan ingin mendekatmu. Yang kedua, tinggikan nama Tuhan. Dalam setiap doa-doa kita, tinggikan nama Tuhan. Agungkan nama Tuhan. Sembah Tuhan.
Yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Meskipun tampak mustahil. Yang keempat, cek apakah ada ilah lain. Ada Allah lain. Ada hal-hal yang di atas. Lebih daripada Tuhan yang ada dalam hidup kita. Akhir cerita. Ketika nabi-nabi Baal itu sudah dihancurkan, sudah dibunuh gitu ya. Pada waktu itu masih diperbolehkan. Karena masih zaman kuno. Kemudian Elia mengajak bujangnya naik ke satu tempat yang lebih tinggi. Kemudian dia nyuruh, coba lihat ada apa di lautan. Sekali, gak ada apa-apa Tuhan. Oke. Terus Elia bilang, coba lihat lagi, kira-kira ada apa. Belum ada apa-apa Tuhan. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, dan pada akhirnya yang ketujuh kali. Firman Tuhan katakan, bujangnya melihat, wow, wah, ada awan sebesar telapak tangan. Wow. Setelah 7 kali. Awan ini melambangkan ada tanda. Ada secercah harapan. Bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Jangan bayangkan kita yang hidup di tropis. Yang setiap hari bisa melihat awan segede-gede gaban di atas langit yang biru. Bayangkan suatu bangsa yang tidak pernah melihat awan selama 3 tahun. Dan ketika mereka 7 kali bolak-balik, firman Tuhan katakan, wow, wah, ada awan kecil. Mari Bapak Ibu, ayatnya tidak saya masukkan, tapi saya mau kita sama-sama baca. 1 Raja-Raja 18. Boleh dibuka. 1 Raja-Raja 18. Ayat 43. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. 7 kali ini seperti satu usaha untuk tidak menyerah. Ya, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali belum kelihatan hasilnya, 5 kali mungkin belum ada, 6 kali. Dan pada akhirnya yang ke-7 kali. Firman Tuhan katakan di ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Wah, wow, wow, ada awan kecil sebesar telapak tangan. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami perjuangan finansial. Saya mau katakan, wow, ada awan kecil Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan. Saya mau katakan, wow, ada awan kecil. Ada harapan Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu merasa kekurangan. Merasa takut, merasa khawatir. Saya mau katakan, wow, ada awan kecil. Lihat kanan kirimu. Mungkin kalau hari ini datang dengan suami istri.
Katakan, wow, ada awan kecil. Ada harapan sayang. Ayo Bapak Ibu, lihatin. Kanan kirinya bukan dia. Engkau yang duduk dengan suami istri, mungkin sedang mempergumulkan sesuatu. Katakan, wow, ada awan kecil. Meskipun masih sebesar telapak tangan. Wow. Wow, ini seperti sebuah apa ya? Excited gitu loh. Ketika kita menerima sesuatu, ini adalah sikap. Sikap. Ketika kita melihat sesuatu, seringkali kita lihat dengan pesimis, takut, gagal, dan sebagainya. Tapi wow, ini seperti sikap hidup optimis. Bahwa ada harapan Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Saya juga pernah takut, kita manusia. Mana ada di sini kita tidak pernah takut. Seringkali saya takut membayangkan anak-anak saya masih kecil. Bagaimana nanti mereka sekolahnya, kehidupannya. Sekarang aja serangan media bertubi-tubi. Ya. Sekarang tuh mengerikan banget gitu. Ya. Anak 15 tahun bisa ngebacok. 15 tahun berarti kan SMP. Bisa ngebacok anak SD. Bawa parang, bawa apa. Ngeri gitu. Kadang-kadang saya takut gimana nanti anak saya pergaulannya. Apalagi tahun ini tahun politik. Ya. Februari 2024 kita akan pemilu. Dari sekarang sudah mulai terasa. Ya. Saya yang bekerja di dunia wedding, ya, mereka kan biasanya mempersiapkan wedding itu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi sampai detik ini pergerakannya tuh lambat sekali. Mereka seperti wait and see untuk melihat kondisi bangsa ini seperti apa. Mereka takut, mereka khawatir untuk mengambil satu langkah persiapan pernikahan. Padahal buat kita yang dunia wedding, koasen, ya, ini penting gitu. Kadang-kadang saya khawatir loh. Ini gimana ya? Khawatir apa lagi? Sekarang itu wedding-wedding itu kebanyakan diselenggarakan di hotel. Bukan di gedung-gedung pesta. Sedangkan saya hanya bisa bekerja kalau di gedung pesta. Bukan di hotel. Karena hotel kan sudah ada makanan. Buat apa mereka beli makanan lagi? Khawatir. Kalau dulu pesta 1000 itu udah biasa. 1500, 1000 gitu ya. Puji Tuhan saya pernah menangani sampai 3500 orang yang hadir. Udah biasa gitu. Sekarang 300 aja udah gede. Bayangin Bapak Ibu. Nggak khawatir gimana? 300. Small party gitu ya. Karena setelah pandemi ini yang namanya mungkin disrupsi ya. Ya. Semua itu berubah gitu. Berubah. Orang yang dulu ngundang itu nggak boleh kurang dari 1000 orang. Kalau 500, aduh ini mah saudara saya aja udah habis katanya. Tapi sekarang 300 aja udah kebanyakan. Semua berubah. Seringkali itu menjadikan saya khawatir. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kita untuk ayo mendekat. Ayo mendekat. Aku akan kasih tahu rahasia-rahasianya. Saya lupa ayatnya di mana. Apa Ci? Yeremia 33 ayat 3. Saya lupa nggak catat. Tapi firman-Nya, aku akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi. Gimana bisa memberitahukan hal yang tersembunyi kalau kitanya menjauh? Dekat. Akhir khotbah ini saya mau tutup. Saya sama istri memang lagi berdoa, Tuhan saya pengen satu usaha baru gitu. Karena kenapa? Kaleb anak saya yang kedua kan udah 3 tahun. Udah bisa dilepas, udah bisa ditinggal. Kalau kemarin memang nempel terus sama mamahnya ya. Cican-cican tahu lah, susah sekali. Tapi 3 tahun ini kita memang pengen mulai lepas. Ya, lepas ASI dan segala macamnya gitu loh. Dan kita berdoa, kita bergumul, Tuhan, aduh kita pengen nih. Karena kita lihat tadi yang seperti saya bilang, dunia wedding itu agak-agak tanda tanya besar gitu loh. Ya. Oke, Tuhan, kita bergumul apa ya? Apa nyari franchise yang gampang gitu ya, tinggal langsung buka, bayar sekian, kita langsung bisa jalan. Tapi kok kayak gak ngasih gitu.
Sampai di satu titik Tuhan pertemukan dengan ajaib gitu. Saya kan lagi bukan setup, udah jalan. Ada satu restoran yang sedang kita bangun. Ya, ceritanya ada satu orang yang dulu pernah tinggal di Jepang lama 15 tahun. Kemudian dia pulang ke Indonesia tahun 2024. Dan waktu di Jepang dia belajar atau dia bekerja di sebuah restoran Jepang. Tapi begitu ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak menggunakan keahliannya ini. Bahkan tapi dia membuka sebuah bengkel. Selama kurang lebih dari 2004 sampai 2022. Bahkan sampai hari ini bengkelnya masih ada. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia bisa masak. Sampai akhirnya singkat ceritanya istrinya keluar dari pekerjaan. Kemudian dengan uang PHK yang dia punya, uang pesangon, dia bikinlah kecil-kecil di rumahnya. Jualan ramen, jualan gyoza dan sebagainya. Cuma 4 hari. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam ketika dia pulang dari bengkel. Oke, teman saya langganan bengkel. Bapak ini. Gue ngomong-ngomong, bro katanya gue baru buka nih restoran, lu cobain dong. Hah, di mana kok? Di rumah katanya. Ah masa, di mana? Cimahi. Emang bisa kok? Karena kan mungkin ya orang bengkel sehari-hari dengan oli dan segala macam kok bisa buat makanan gitu. Akhirnya dicobalah sama teman saya ini. Dan buat dia tuh enak, cocok. Akhirnya dia ngomong lah ke kakak saya. Kakak saya dicobain, wah bener enak katanya. Terus dia ngontek ke saya. Tuh ya berapa jalur tuh. Orang ini ke sini baru ke saya. Wan gini, kita makan yuk, ayo. Kemudian singkat cerita kita ngobrol lah. Ngobrol. Tuhan kayak kasih kecocokan gitu. Dari kita mulai bangun, ide kita, semua setup menu dan sebagainya. Tuhan tuh kayak pin gitu, enak banget suasananya. Sampai pas waktu liburan, karena masih renov, kita sempat jalan ke Jakarta dan Semarang. Tuhan tuh kayak ngasih, sok lu jajaki nih. Karena kan kalau dalam situasi ngobrol, bisnis kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau dalam situasi real life setiap hari kita pergi ke suatu kota beberapa hari, itu tuh kelihatan kan karakter masing-masing. Dan Tuhan tuh kayak pin supaya kita tuh jadi kayak suatu keluarga baru gitu. Dan pada akhirnya berdirilah rumah makan itu, restoran itu. Itu dimulai dari, aduh Tuhan, saya pengen sesuatu yang baru. Saya pengen sesuatu yang, ayo dong Tuhan, kasih dong apa ya, ide apa gitu. Tapi gak nemu. Lama itu perjalanannya beberapa bulan. Saya sering kali ceritakan di klub saya. Sampai akhirnya saya melihat ada awan kecil. Tapi saya belajar merespon, wow, oke Tuhan, apakah ini Tuhan? Oke, saya mau ikuti Tuhan, ikuti prosesnya. Dan makin lama awan itu makin besar. Dan hari ini sudah berdiri, ya. Dan buat saya itu kasih sayang Tuhan buat saya gitu. Saya belum tahu jalannya restoran seperti apa, tapi saya mau taat aja, jalanin aja. Poinnya apa? Hal yang mustahil. Karena apa? Modalnya ternyata gede. Itu di luar kemampuan saya sebetulnya. Ya. Dari mulai sewa ruko 145 juta per tahun, kali 2 tahun, 290 juta. Dan saya sudah cek di daerah sini ya. Di daerah sini rata-rata mereka pengennya 175 juta 5 tahun. Langsung cash 5 tahun. Berarti berapa? Kurang lebih 800 juta. Bagaimana kita orang-orang baru di dunia restoran bisa 800 juta hanya untuk sewa 5 tahun. Belum renov, belum beli apa-apa. Aduh Tuhan. Saya merasa itu hal yang mustahil. Susah untuk dilakukan. Tapi saya ikuti aja step demi step. Wan tambah lagi ini kayaknya modal gini. Oke, hitung. Oke. Bahkan sampai hari ini masih ada yang belum saya selesaikan. Tapi sudah ditutup dulu. Jadi, mari Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa ada hal yang kurang. Pemain musik, please silakan.
Mari sama-sama kita menghampiri tahta kasih karunia. Kita gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kekeringan itu sudah 3 tahun terjadi. Hal yang mustahil. Kelaparan sudah terjadi di mana-mana. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu yang merasakan kekurangan. Mungkin secara finansial Bapak Ibu baik-baik. Tapi mungkin ada hal lain di mana Bapak Ibu merasa kekurangan dan kekeringan. Atau ada juga yang secara fisik sehat. Tapi Bapak Ibu bergumul dengan pekerjaan, dengan finansial. Semua orang di tempat ini saya yakin dan percaya bergumul di area masing-masing. Tapi pagi ini, siang ini, ada panggilan mendekat Bapak Ibu. Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan sayang sama semua kita yang ada di tempat ini. Ada panggilan mendekat. Mari hampiri tahta kasih karuniaku. Aku ingin memelukmu. Aku ingin membelaimu. Aku ingin memberikan kekuatanku kepadamu. Tapi seringkali engkau lari. Seringkali engkau yang menjauh. Seringkali engkau yang gak mau dekat dengan aku. Padahal aku ingin dekat denganmu. Bapak Ibu, hari ini ada panggilan dari tahta kasih karunia. Mari hampiri. Engkau yang berbeban berat. Engkau yang hari ini takut. Engkau yang hari ini khawatir. Saya mau katakan, wow, ada awan sebesar telapak tangan menghampirimu. Ada harapan. Meskipun kecil, ada harapan. Mari hampiri tahta kasih karunia. Mari perbaiki mesbah doa kita. Mari kita tinggikan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Taat meskipun hal itu tampak mustahil. Tampak tidak mungkin. Mari mendekat. Karena aku sayang engkau. Tuhan katakan. Ku tinggikan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Mari kita tinggikan. Melebihi Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari angkat tanganmu dan katakan. Tinggi kau.